Shalom Bapak Ibu, salam kenal, saya Cipto dari Geperindah, senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Nanang yang boleh juga mengundang dan kita hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bangun pagi nih, ketika bangun pagi, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertama kali bangun pagi. Ya. Cek jam. Ada lagi? Cek HP, ada lagi. Kenapa cek HP? Kenapa nggak cek dompet? Ada lagi? Cek HP, cek jam. Wih, siapa ini? Siapa yang tadi bilang doa? Penatua, beda kalau penatua bisa agak sedikit Alkitabiah ya. Doa, ada lagi? Ambil kacamata, ambil gelas, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang bapak, sebutlah namanya Pak Dharma. Setiap kali bangun pagi dia punya kebiasaan aneh. Begitu bangun tidur, dia bangun tidak langsung berdoa. Dia bangun tidak langsung menyapa keluarga. Dia bangun tidak melihat istrinya masih hidup atau enggak, ada atau tidak. Tetapi begitu dia bangun, dia langsung menyalakan radio yang dekat tempat tidurnya. Dan langsung dia mencari berita. Berita yang dia cari bukan berita yang positif, tapi berita yang buruk. Karena itu kebiasaan yang sering dia lakukan setiap pagi. Bangun pagi, nyalain radio, cari berita, dengarkan berita yang buruk. Banjirlah, kekerasanlah, pencurianlah, pelecehan seks lah. Begitu sering dia mendengar berita-berita buruk sampai dia tahu jam-jam kapan berita kriminal, kecelakaan, gosip politik, dan sebagainya. Salah nggak mendengarkan berita? Salah nggak? Enggak. Boleh nggak mendengarkan berita? Boleh. Nggak salah mendengarkan berita. Boleh mendengarkan berita. Tetapi menarik bahwa yang dia dengarkan berita itu berita yang jelek. Dia tidak hanya dia lakukan pada saat dia mendengarkan berita di radio, tetapi juga di HP. Dia mengikuti puluhan akun berita yang semuanya negatif, yang sifatnya provokatif. Dan itu yang membuat dia ketagihan. Betapa kuatnya berita negatif yang dia dengar. Dan ternyata ini memberi pengaruh kepada dia. Dan itu diamati oleh istrinya. Pak Dharma selalu cemas sekalipun nggak punya masalah. Udah marah tanpa sebab kepada istri dan anak. Wajahnya muram, padahal istrinya suka masakin babi hong. Gampang mengeluh, sekalipun anak-anak suka menyapa ramah. Semakin banyak didengar yang negatif, semakin membawa perilaku yang jelek. Demikian juga yang saya alami, Bapak Ibu. Suatu ketika saya mendengar berita, orang yang saya pikir orang yang baik-baik saja. Dan ternyata yang saya dengar adalah berita bahwa orang itu gak baik. Sikapnya sangat kontras dengan penampilannya. Dan ketika saya mendapatkan informasi itu, saya berulang kali bertanya kepada orang menyampaikan berita itu. Benar enggak sih? Serius enggak sih? Iya betul Pak. Dia orang yang seperti itu. Ah masa sih?
Saya nggak percaya. Lah, Bapak nggak percaya, Jack. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya konfirmasi pada istri saya, dan istri saya mengatakan iya. Karena saya menyerap berita yang negatif, itu yang membuat saya susah tidur. Itu yang membuat saya nggak suka cita, itu membuat saya nggak tenang. Kepala saya pusing dan tensi naik. Kembali ke Pak Dharma. Ketika dia mendengar kabar buruk tentang tahun 2026 yang nggak jelas, maka dia mengatakan kepada anaknya dan istrinya, kayaknya kita mesti siap-siap nih. Bisnis Rabi kayaknya akan digoncang karena semakin gencar donat yang dibuat dari bahan kentang. Yang harganya murah, promonya banyak. Karena Pak Dharma ini punya bisnis Rabi, Bapak Ibu. Yang memang langsung dikirimkan di Rengas Dengklok. Pernah makan serabi Rengas Dengklok? Siapa yang pernah makan? Enak gak? Kalau makan di sana enak. Kalau dibawa pulang gak enak. Kalau ditanya pada saya, nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena nggak ada yang kasih saya. Di dalam kebingungan, kekhawatiran, kemisterian, karena berita yang dia dengar yang sifatnya melumpuhkan semangatnya. Anaknya berbicara kepada papanya, Papa, kemarin di gereja kami merayakan Natal. Pak Pendeta bercerita bahwa Yesus adalah terang dunia. Papa, jangan melihat dan jangan dengar yang gelap-gelap saja. Tapi coba lihat Yesus yang adalah terang. Pasti Bapak akan dikuatkan dan dihiburkan. Statement anak itu kan statement yang biasa saja. Tetapi ketika Pak Dharma mendengarkan, Pak Dharma seperti disadarkan bahwa sebenarnya masalah yang dia alami, kecemasan yang dia rasakan, sebenarnya tidak muncul dari luar, tapi dari dalam. Bagaimana dia merespon berita? Bagaimana dia menangkap berita? Bagaimana dia memilah berita? Ketika ditangkap ada berita yang jelek, maka yang diingat adalah yang jelek. Ketika yang direspon adalah negatif, maka yang diingat adalah yang negatif. Yang membuat hatinya tidak bahagia. Dan ini yang membuat dia sadar bahwa mendengar boleh, tapi janganlah mendengarkan selalu yang jelek. Mendengar boleh, tapi janganlah tenggelam kepada berita-berita yang melumpuhkan semangat dan iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh Pak Dharma ini juga dialami oleh para murid Yohanes Pembaptis dalam bacaan Alkitab kita. Saya akan mencoba melihat dari Injil Matius. Murid-murid Yohanes Pembaptis ketika mendengar, ketika melihat, ketika tahu gurunya ditangkap, dipenjarakan, maka yang dirasakan adalah ketidaktenangan, ketidaknyamanan, kebimbangan. Saya ilustrasikan begini, Bapak Ibu. Semoga enggak ya. Andai kata Boksu Nanang nih, tiba-tiba ditangkap, sama FPI, gara-gara parkir sembarangan di dekat gereja. Kemudian dibully dan akhirnya dimasukkan penjara. Bapak Ibu sikap responnya apa? Maaf ya, Boksu. Responnya apa? Ya, kesel.
Ada lagi? Marah. Ada yang doa puasa? Puasa doa apa doa puasa? Kehilangan pimpinan. Ini kita mau rapat, siapa yang mimpin? Ini mau ada bedah khotbah minggu, siapa yang mimpin? Ini mau melawat, siapa yang mimpin? Ini ada yang sakit, siapa yang mimpin? Tidak ada pananang, bagaimana? Kepada siapa? Memang banyak pendeta yang bisa kita hubungi. Tapi Pananang sudah teruji 19 tahun melayani dengan baik. Khawatir, bimbang, cemas. Gambaran seperti itu ya Bapak Ibu yang dialami oleh murid-murid Yohanes Pembaptis. Mereka harus menerima kenyataan dan karena itulah maka mereka betul-betul dikendalikan oleh apa yang didengarkan. Dikontrol apa yang dilihat. Barangkali mereka juga bertanya-tanya. Apakah benar Yohanes ini utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi Kristus? Apakah benar bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan? Karena tidak menemukan jalan keluar, karena tidak menemukan solusi, membuat mereka ragu. Keraguan ini menurut kita wajar atau tidak wajar, Bapak Ibu? Keraguan murid kepada guru. Keraguan murid-murid Yohanes kepada Yohanes Pembaptis yang ditangkap dan dipenjarakan. Ragu, mempertanyakan. Menurut kita wajar enggak? Boleh enggak? Manusiawi. Ya kan? Orang yang diurapi Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, kenapa dia mempunyai dan diberi masalah? Kenapa dia tidak diberikan jalan keluar dari persoalan? Kenapa ditangkap? Kenapa dibully? Kenapa dan seterusnya? Keraguan-keraguan seperti itu sangat manusiawi kalau kita temukan dalam diri para murid Yohanes Pembaptis. Ketika apa yang mereka pikirkan tidak sesuai dengan harapan. Dan iman pun bisa goyah. Bahkan bukan hanya murid-murid Yohanes Pembaptis pun, yang adalah guru mereka juga ada di dalam keraguan. Yohanes Pembaptis pernah dengan tegas mengatakan demikian. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini justru dia bertanya kepada para murid. Di dalam ayat ketiga. Engkaukah dia yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Dan ternyata Yohanes Pembaptis juga sama mengalami keraguan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yohanes mengalami krisis iman. Ketika dia ditangkap, ketika dalam penjara, ketika dia tertekan, dia mulai bingung, dia mulai resah, dia mulai bertanya-tanya kenapa Mesias yang dia beritakan tidak segera melakukan penghakiman atas kejahatan yang dilakukan banyak orang, termasuk orang-orang yang menangkap dia. Itu sebabnya Bapak Ibu menarik. Kenapa? Karena ini yang menjadi latar belakang kenapa Yohanes menyuruh kepada murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Memastikan, engkaukah dia akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain? Pertanyaan kita, bagaimana tanggapan Yesus? Menarik, karena Yesus tidak menjawab dengan pertanyaan teologis. Tetapi Yesus justru menyatakan dengan tindakan nyata. Yesus tidak sibuk membela diri. Yesus tidak berkata, iya betul aku adalah Mesias. Tapi Yesus justru mengarahkan para murid Yohanes untuk melihat tanda-tanda pemulihan yang Yesus hadirkan dan terjadi. Yesus mengatakan di dalam ayat 4 dan 5. Pergilah, katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat.
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi di sini Yesus mau mengajak para murid, mari jangan dengarkan yang negatif dulu, dengarkan yang baik. Bahwa Yesus datang memberikan pemulihan. Yesus ingin agar para murid Yohanes Pembaptis mengenali karya Allah yang nyata. Kalau mereka diizinkan mengalami penderitaan, kalau mereka diizinkan mengalami sakit penyakit, itu semata-mata agar mereka mengalami Allah yang memulihkan. Allah yang akan memberikan sukacita. Inilah yang menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah. Bahwa ketika Allah datang bukanlah penghakiman tetapi kasih-Nya yang memulihkan. Apa sih yang dinamakan dengan pemulihan Bapak Ibu? Seringkali kan kalau doa syafaat kan, mari kita berdoa buat yang sakit. Tapi juga mari kita berdoa buat pemulihan. Pernah suatu ketika saya berdoa buat jemaat yang sakit. Sampai suatu ketika di minggu keberapa, jemaat yang sakit itu menghadap saya. Pak, tolong kalau doa jangan kategori sakit lagi ya. Emang kenapa? Udah sembuh? Enggak, pemulihan. Jadi ada proses perubahan yang dulunya nggak bisa makan, sekarang mau mulai makan. Yang dulunya nggak bisa apa-apa, tapi sekarang mulai ada kemajuan. Jadi pemulihan yang diberikan Yesus adalah pemulihan yang membebaskan. Bagi orang Yahudi, penyakit dan penderitaan sering dianggap dosa. Sehingga Yesus di sini menyembuhkan, bukannya memulihkan tubuh. Tetapi juga Yesus memberikan pemulihan martabat dan jiwa manusia. Orang sakit tidak hanya disembuhkan sakit penyakitnya, tetapi juga menjadi pribadi yang dihargai. Orang berdosa tidak lagi dibuang dan dicampakkan, tapi diterima dan dicintai. Orang putus asa mendapatkan pengharapan baru. Jadi di sini Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi Yesus juga membebaskan hati manusia dari ketakutan dan keputusasaan. Sehingga penyakit yang paling berbahaya adalah pikiran. Misalkan saja ada kutil, di mana ya? Di sini, kutil, tahu kutil ya? Ngaca, aduh kutil nih, apa ya? Ketemu teman, hati lo, itu bibitnya kanker kulit. Ketemu yang lain, udah coba periksakan ke spesialis kulit. Kemudian yang lain lagi mengatakan, lu sih kebanyakan makan itu tuh maling kalengan. Pikirin terus. Sampai akhirnya ketemu seorang yang mengerti tentang kutil atau bukan. Terus kemudian diperiksa. Ini sudah bukan kutil, teh lalat. Baru dia lega. Oh, ternyata bukan penyakit yang menakutkan. Saudara-saudara, ini yang membuat akhirnya memang apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan akhirnya kita hidup tidak sejahtera. Itu membuat kita takut, membuat kita bimbang. Tetapi Yesus datang, bukan hanya menyehatkan kita, menyehatkan pikiran kita, perasaan kita. Dan pemulihan ini juga disampaikan dalam bacaan kita di dalam Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun akan bergirang, tanah tandus akan berbunga, orang timpang akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Akan ada jalan kudus di mana orang tidak akan tersesat, mereka yang tertawan akan kembali dengan sukacita. Ini adalah gambar pemulihan total. Itu artinya kita tidak bisa instan, kita harus lewat proses. Yang pasti dari kegersangan menuju kehidupan, dari kesedihan menuju sukacita. Dan ketika Yesus memberitakan kabar sukacita dan pemulihan itu,
Maka Yesus menutup jawaban dengan penting. Ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya apa? Artinya walaupun kita tidak bisa melihat apa yang kita lihat tentang karya Allah, tetapi kalau kita percaya bahwa karya Allah diizinkan terjadi ketika kita punya pergumulan dan persoalan, kita tetap percaya dan menaruh harapan, maka hidup kita akan mengalami kebahagiaan dan pemulihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang pemuda, sebut saja namanya Yanto. Ada yang namanya Yanto nggak? Ada ya? Ya? Mohon maaf kalau ada. Mas Yanto ini sedang menunggu pesawat di bandara. Dia begitu tertekan. Kenapa? Karena pekerjaannya nggak mulus. Relasi dengan pacarnya juga nggak mulus. Relasi dengan teman-temannya juga nggak mulus. Pokoknya dia sangat tertekan. Dia menunggu jadwal pesawat, tapi juga pikiran yang ke arah masalah. Sambil duduk dia mengenakan earphone, dia mendengarkan bukan lagu-lagu gembira, bukan lagu gereja, tapi lagu-lagu melankolis, lagu sedih. Dan karena yang didengar lagu-lagu sedih, pikirannya semakin gelap. Sampai akhirnya ada pengumuman dari petugas bandara bahwa pesawat akan segera berangkat. Tapi dia tidak mendengar, dia mendengar apa yang didengarkan oleh earphone. Sampai salah satu petugas jaga di situ menghampiri, Mas, pesawat hampir berangkat nih. Dari tadi mas namanya Yanto ya. Udah dipanggil-panggil nih. Mendengar, melihat petugas datang, dia kaget, jingkrak langsung masuk ke dalam pesawat. Setelah itu pesawat baru berangkat. Dan di dalam pesawat dia disadarkan. Karena apa? Karena dia sibuk dengan apa yang dia dengar dan pikiran. Sehingga dia tidak mendengar suara orang yang memanggil bahwa dia harus segera naik pesawat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Suara apakah yang suka kita dengar dalam keseharian ini? Suara di luar Tuhan kah? Suara dari dunia kah? Atau suara Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepada Dia? Di dalam Minggu Advent ketiga, kita sama-sama diajak untuk menghayati Minggu Sukacita. Karena itu sukacita ini disimbolkan dengan warna lilin pink yang penuh kegembiraan di tengah-tengah penantian harapan yang Tuhan berikan. Kita bersukacita, kita bergembira bukan berarti kita bebas masalah. Masalah tetap ada. Persoalan tetap ada. Kesulitan tetap ada. Di dalam masa penantian kita tetap berelasi dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi kalau kita mau tetap fokus pada suara Tuhan, kita mau fokus kepada firman Tuhan, maka kita akan tetap dikuatkan, diberikan harapan, dan tidak kehilangan orientasi hidup itu. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama, mari bukakan telinga kita kepada suara Tuhan yang menghibur, menguatkan, dan memberikan harapan. Banyak pilihan, tapi keputusan untuk mendengarkan suara Tuhan, keputusan yang tidak boleh kita tolak. Yang kedua, mari kita jangan sibuk dengan diri sendiri. Memang kita bisa melakukan banyak aktivitas, tetapi ketika kita sibuk dengan diri sendiri, kita lupa bahwa Tuhan pun perlu diberikan ruang buat kita. Kalau Tuhan diberikan ruang dalam hidup kita, kesibukan kita, kesibukan yang berarti. Jangan kesibukan seperti Pak Dharma, yang hanya sibuk mendengarkan berita-berita negatif, sehingga membuat imannya tidak bertumbuh. Dan yang ketiga, buatlah prioritas dalam hidup ini. Ketika kita punya banyak yang kita mau lakukan, tetapi kita tidak punya prioritas, maka pada akhirnya kita tidak mengalami sukacita. Kita jatuh dalam rutinitas. Tapi kalau kita punya prioritas,
maka kita akan menemukan sukacita. Karena apa? Karena kita mau hidup bagaimana menyukakan hati Tuhan. Amin.